Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan rencana seleksi P3K di tahun 2024 ini ya. Jadi kemarin kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan hal tersebut. Jadi pada pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2023 ternyata ada beberapa permasalahan ya. Salah satunya terkait dengan SKTT, Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan. Hal ini diduga digunakan oleh instansi untuk menggugurkan atau menerima peserta seleksi P3K yang diinginkan oleh instansi tersebut gitu ya. Jadi SKTT ini menjadi penyebab banyak P3K yang nilai CAT BKN-nya tinggi tetapi tidak diterima sebagai P3K karena kalah pada seleksi kompetensi teknis tambahan. Dan hal ini atau dugaan ini sudah banyak terjadi di berbagai daerah gitu ya. Dan semoga SKTT ini tidak lagi menjadi permasalahan pada seleksi P3K di tahun 2024 ini. Karena transparansi terkait dengan pelaksanaan SKTT di tahun 2023 itu dipermasalahkan. Dan Ombudsman juga sudah berkomentar dan memberikan masukan dan saran terkait dengan SKTT ini. Kita tunggu ya aturan terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2024 ini yang semoga diperbaiki berkaitan dengan seleksi kompetensi teknis tambahan yang harapannya semua peserta yang lolos sebagai P3K memang benar-benar murni dari hasil kerja teman-teman itu sendiri. Jadi mungkin itu ya, kali ini kita akan coba lihat beritanya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan SKTT ya, Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan yang menjadi masalah di berbagai daerah. Dan kali ini beritanya datang dari Jambi ya, artinya SKTT tersebut bermasalah di daerah Jambi. Diberitakan oleh tirto.id, judulnya Ombudsman, hasil SKTT P3K guru 2 daerah di Jambi bermasalah. Kita coba bacakan ya. Ombudsman RI meminta agar hasil seleksi kompetensi teknis tambahan atau SKTT pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru tahun 2023 Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh Jambi dianulir karena bermasalah. Ombudsman berpendapat nilai tes SKTT P3K Formasi Guru Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh tahun 2023 tidak dapat dijadikan pedoman kelulusan hasil akhir seleksi P3K Formasi Guru Kota Sungai Penuh tahun 2023. Kata anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jaweng dalam diskusi bertajuk Update Pengawasan Ombudsman RI pada bidang kepegawaian di Gedung Ombudsman Kamis 8 Agustus 2024. Pendapat tersebut berdasarkan hasil penelaahan laporan serta koordinasi dengan pemerintah Kota Sungai Penuh, pemerintah Kabupaten Kerinci, BKN Kantor Regional 7 Palembang, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Badan Kepegawaian Negara. Robert mengatakan, temuan Ombudsman mencatat bahwa para peserta seleksi tidak mengetahui keberadaan seleksi kompetensi teknis tambahan usai pengerjaan komputer assisted test, padahal tes SKTT dapat mengurangi bobot penilaian para peserta. Selain itu, Panitia Seleksi Daerah atau Panselda Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh lalai dan abai karena tidak menginformasikan kepada peserta seleksi bahwa ada proses SKTT sebelum proses seleksi berjalan. Pelapor tidak mengetahui adanya seleksi kompetensi teknis tambahan yang mengurangi bobot nilai teknis yang diperoleh oleh pelapor, ujar Robert. Robert mengatakan, para penguji seleksi P3K guru ini juga berperilaku subjektif dan tidak profesional dalam melakukan penilaian. Panselda, kata Robert, tidak menjelaskan adanya pembobotan nilai teknis CAT BKN sebesar 70% dan nilai teknis SKTT sebesar 30%. Hal itu berimbas pada status penerimaan peserta.
mengakibatkan peserta yang tidak lulus tidak mengetahui dasar pengurangan nilai CAT yang mereka peroleh pada sertifikat dari PKN, ujar Robert. Ombudsman juga menemukan bahwa tim penguji seleksi memberi nilai yang tidak sesuai pengamatan cukup karena hanya membaca deskripsi peserta pada akun Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara atau SSCASN. Oleh karena itu, Ombudsman meyakini bahwa nilai tes SKTT P3K pada tahun 2023 tidak dapat dijadikan pedoman kelulusan hasil akhir seleksi P3K formasi guru di daerah tersebut. Oleh karena itu, Robert mengatakan Ombudsman berpendapat Panselda terbukti tidak memberikan informasi bagaimana seleksi tersebut dilaksanakan kepada peserta pada saat pengumuman lowongan hingga pada saat pengumuman nilai akhir. Dalam kasus tersebut, Ombudsman merekomendasikan kepada Panselda P3K Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh tahun 2023 agar tidak hasil seleksi kompetensi teknis tambahan tahun 2023 sebagai nilai kelulusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2023 tidak digunakan. Meminta kepada Panitia Seleksi Daerah P3K Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh tahun 2023 agar tidak mengusulkan kembali tes seleksi kompetensi teknis tambahan pada penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024, tutur Robert. Terakhir, Ombudsman meminta kepada Panitia Seleksi Daerah P3K Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh untuk memprioritaskan kelulusan peserta tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kota Sungai Penuh sesuai dengan syarat dan peraturan yang berlaku. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan Ombudsman yang memberikan saran, masukan kepada 2 kabupaten kota ya. 1 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Jambi terkait dengan seleksi kompetensi teknis tambahan pada pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2023. Dan sebenarnya ada lagi ya daerah-daerah yang ternyata SKTT-nya itu bermasalah gitu ya. Semoga hal ini tidak terjadi lagi di tahun 2024. Karena memang bisa saja instansi atau panitia seleksi daerah itu terlalu subjektif gitu ya terkait dengan SKTT ini sehingga bisa menyebabkan peserta yang seharusnya lulus karena nilai CAT-nya tinggi tidak lulus karena nilai SKTT-nya jeblok gitu ya. Semoga hal ini tidak terjadi lagi di tahun 2024 ini. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.